Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dr. Haja Wewin Pinarni, selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu, mengutip istilah dari filsafat, ilmu adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Saya, Iqmal Yusuf Akbar, akan mempresentasikan sebuah materi mengenai epistemologi. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Karena berpikir itulah manusia dapat dikatakan sebagai manusia. Berpikir pada dasarnya merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam mengikuti jalan pemikiran tertentu yang akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. Ilmu atau ilmu pengetahuan merupakan produk kegiatan berpikir, merupakan obor dan semen peradaban di mana manusia menemukan dirinya dan menghayati hidupnya dengan lebih sempurna. Berbagai peralatan dikembangkan manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan jalan menerapkan pengetahuan yang diperolehnya. Masalah yang menjadi bahan pemikiran manusia begitu banyak dan beragam. Namun pada hakikatnya upaya manusia untuk mendapatkan pengetahuan karena dilandasi oleh tiga masalah pokok, yaitu landasan ontologis, objek apa yang ditelaah ilmu. Landasan epistemologis, bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu. Kemudian landasan aksiologis, untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas terkait materi epistemologi atau landasan epistemologis. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan kesahihan pengetahuan. Istilah epistemologi ini dipakai pertama kali oleh James Frederick Ferrier. Epistemologi yang dipahami secara tradisional adalah kajian tentang pengetahuan. Namanya berasal dari bahasa Yunani episteme yang diterjemahkan sebagai pengetahuan atau pemahaman. Aliran ini mencoba menjawab 4 pertanyaan utama menurut Brian C. Barnett. Yang pertama, pertanyaan apa itu? Apa itu pengetahuan? Yang kedua, pertanyaan tentang justifikasi. Apa yang membuat suatu keyakinan masuk akal atau rasional atau terjustifikasi? Yang ketiga, pertanyaan tentang sumber. Apa sumber utama pengetahuan atau justifikasi? Yang keempat, pertanyaan tentang ruang lingkup. Apa jika ada yang atau dapat kita ketahui? Tujuan epistemologi diantaranya yang pertama menentukan kriteria kebenaran pengetahuan. Yang kedua, analisis proses pembentukan pengetahuan. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara pengetahuan dan keyakinan. Komponen utama epistemologi diantaranya yang pertama keyakinan atau belief. Keyakinan adalah sikap mental atau kepercayaan bahwa suatu proposisi atau pernyataan adalah benar. Tanpa keyakinan, seseorang tidak bisa dikatakan memiliki pengetahuan, karena pengetahuan adalah sesuatu yang diyakini benar. Yang kedua, kebenaran atau truth. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan realitas atau fakta objektif. Yang ketiga, justifikasi. Justifikasi adalah alasan atau bukti yang mendukung keyakinan seseorang sehingga layak disebut sebagai pengetahuan. Kemudian dalam epistemologi terdapat sumber pengetahuan
Ada beberapa pendapat mengenai sumber pengetahuan. Antara lain, yang pertama empirisme, yang kedua rasionalisme, yang ketiga intuisi, dan yang keempat otoritas. Empirisme. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Dalam hal ini harus ada tiga hal, yaitu yang mengetahui subjek, yang diketahui objek, dan cara mengetahui pengalaman. Tokoh yang dikenal dalam aliran empirisme antara lain adalah John Locke dan David Hume. Kemudian yang selanjutnya rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal atau reason merupakan dasar kepastian dan kebenaran pengetahuan, walaupun belum didukung oleh fakta empiris. Tokoh yang dikenal dalam aliran ini adalah René Descartes dan Immanuel Kant. Selanjutnya, intuisi. Dengan intuisi, manusia memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran tertentu. Henry Bergson menganggap intuisi merupakan hasil dari evolusi pemikiran yang tertinggi, tetapi bersifat personal. Sumber pengetahuan yang terakhir adalah otoritas. Ilmu pengetahuan yang lahir dari sebuah kewibawaan kekuasaan yang diakui oleh anggota kelompoknya. Ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kebenaran yang ini tidak perlu diuji lagi. Sintesis merupakan sumber pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari yang menggabungkan berbagai sumber pengetahuan untuk menghasilkan pemahaman yang holistik. Seperti halnya yang pertama, pendidikan formal. Dalam konteks sumber pengetahuan epistemologi, bisa menggunakan sumber pengetahuan otoritas untuk mendapatkan pengetahuan dan sebagai referensi seperti buku, tokoh, tradisi untuk menentukan kebenaran sehingga diperlukan kehati-hatian untuk memilih otoritas yang sahih. Yang kedua, penelitian ilmiah bisa menggunakan sumber pengetahuan atau paham empirisme. Karena pengetahuan diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan data nyata. Yang ketiga, pemikiran kritis. Bisa menggunakan sumber pengetahuan rasionalisme. Caranya dengan penekanan pada logika, analisis, dan skeptisisme. Pengetahuan diuji lewat akal dan argumen. Yang terakhir, pengalaman pribadi bisa dengan menggunakan sumber pengetahuan intuisi, yang dimana pengetahuan berasal dari dalam diri, melalui refleksi, pengalaman hidup, dan intuisi. Jadi, epistemologi adalah pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Ia merupakan cabang filsafat yang membahas tentang bagaimana proses yang memungkinkan diperoleh pengetahuan berupa ilmu. Bagaimana prosedurnya, hal-hal apa yang perlu diperhatikan agar didapat pengetahuan yang benar. Apa kriterianya, cara, teknik, sarana apa yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan berupa ilmu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Shalom, Om Swastiastu, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.